Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga di hari Jumat yang penuh dengan janji kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipilihnya sebagai orang-orang dan hamba-hamba yang dapat menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah dan khalifahnya, yaitu dengan ditandai kehadiran kita di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka bermuajahah seraya berzikir, bertahlil, bertahmid serta bertasbih kepadanya, sebagaimana bertasbihnya makhluk-makhluk Allah yang lainnya selain manusia. Yusabbihu lillahi ma bis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua makhluk Allah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha adil. Salawat beserta salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia dan agung, seorang pemimpin yang telah berhasil mengubah peradaban kehidupan manusia dari alam jahiliyah atau zaman kebodohan menuju kepada alam terang benderang penuh dengan cahaya kemuliaan, yaitu al-Islam seperti yang dapat kita rasakan hari ini. Selanjutnya, khatib mengajak khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada para jamaah untuk marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah untuk kehidupan akhirat dengan bekal sebaik-baiknya, yaitu takwa. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali mengatakan, man arada dunya fa'alaiha bi'ilmih wa man arada al-akhirah fa'alaiha bi'ilmih wa man arada bihima fa'alaiha bi'ilmih. Yang maknanya antara lain, barang siapa menginginkan kesuksesan dunia maka dapatkanlah ilmunya, dan barang siapa yang menghendaki sukses akhirat maka dapatkanlah ilmunya, dan barang siapa yang menginginkan kesuksesan dunia dan akhirat maka raihlah atau dapatkanlah ilmunya. Maka secara singkat dapat disimpulkan bahwa peranan ilmu pengetahuan adalah merupakan faktor penting untuk meraih kesuksesan yang diinginkan oleh siapapun. Samping faktor lain seperti ikhtiar dan modal,
maka ilmu merupakan urutan pertama yang harus dikuasai atau yang harus didapatkan oleh seseorang yang ingin mendapatkan kecerahan dan keberhasilan serta kesuksesan dalam bidang apapun. Ilmu juga dapat mengantarkan seseorang mulia dan terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat di antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu juga merupakan prasyarat Allah Subhanahu wa taala mengangkat kemuliaan dan derajat seseorang. Di samping dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang beriman pasti mendapatkan penghargaan di antara sesama manusia. Maka naiklah derajat sosialnya. Orang berilmu tak mungkin hidup terlantar apalagi kelaparan. Dan orang yang berilmu pasti ia akan mudah mencari solusi-solusi kehidupan. Dan yang lebih penting, orang yang berilmu hidupnya tidak dikuasai dan tidak dijajah, apalagi dihinakan oleh orang lain. Dalam hal ini, tidaklah sembarang ilmu yang dapat menyelamatkan dan memuliakan seseorang. Karena pada faktanya, banyak juga orang yang berilmu justru menjadi biang keladi kejahatan dan biang keladi kekisruhan kehidupan dunia. Banyak orang berilmu tetapi justru menyesatkan dan membawa azab bagi orang-orang di sekitarnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan pencipta manusia di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya, serta yang menciptakan kehidupan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tentu sudah merancang dan mempersiapkan konsep kehidupan di alam semesta, terutama bagi manusia. Sebagaimana ayat yang kami bacakan di mukadimah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia yang telah mengajarkan lewat perantaraan kolam, yang telah mengajarkan manusia yang tidak tahu apa-apa. Dengan perintah Iqra yang pertama kali turun kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan isyarat atau bahkan instruksi secara langsung bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh manusia ini untuk berilmu. Sebab dengan berikra manusia akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Sejauh mana manusia membaca, maka sejauh itulah manusia akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang didapatnya dari hasil berikra. Maka kemampuan berikra adalah merupakan tolok ukur bagi seseorang dalam merepresentasikan ilmu yang didapatnya. Karena Iqra yang merupakan awal dari turunnya wahyu Allah, yaitu Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala merepresentasikan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia. Inilah solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dan dipersiapkan untuk manusia dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, baik di dunia apalagi kelak di akhirat. Quran sebagai ilmu menyajikan berbagai macam informasi yang dibutuhkan secara mendasar oleh manusia untuk menjadi petunjuk hidupnya, dan bahkan dengan Quran manusia bisa sukses di dunia dan di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah patron bagi seluruh umat manusia karena beliau adalah merupakan Quran yang hidup, Quran berjalan. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, seluruh perilaku hidupnya merepresentasikan seluruh kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Beliau ke pasar dengan konsep Al-Quran, beliau berperang dengan konsep Al-Quran, beliau bersosial masyarakat dengan konsep Al-Quran, beliau berumah tangga dengan konsep Al-Quran, beliau mencari nafkah dengan nilai-nilai Al-Quran. Apalagi persoalan ibadah, semuanya tidak lepas dari instruksi yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Beliau tidur, beliau duduk, beliau berbaring, beliau berjalan, dan semua kegiatan kehidupannya dilandasi oleh Al-Quran. Maka tak heran kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling agung. Dan keagungan Rasulullah SAW tidak hanya diakui oleh umatnya yang beragama Muslim, yang beragama Islam, tetapi justru orang-orang yang memusuhinya pun mengakui keagungannya. Terbukti seorang orientalis bernama Michael Hart menulis dalam bukunya yang berjudul 100 tokoh orang yang paling berpengaruh dan menempatkan Muhammad SAW sebagai orang pertama. Inilah bukti, dengan berquran kita menjadi orang yang berilmu, kita menjadi orang yang bermartabat dan orang yang dihargai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Islam, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW, kadangan secara langsung atau secara tidak disadari kita justru minder dengan Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak lagi relevan dengan kehidupan saat ini. Hal kalau mau flashback atau mengulang sejarah atau melihat kepada sejarah peradaban hidup manusia, justru dengan adanya Al-Quran, manusia kehidupannya lebih maju sebelum adanya Al-Quran. Karena Al-Quran bersifat mencerahkan, mendidik, mengajarkan tradisi berilmu. Maka untuk itu marilah kita bersama-sama back to Quran, kembali kepada Al-Quran secara murni dan konsekuen. Kita baca Al-Quran, kita kaji Al-Quran, kita ilmui, kita tadaburi, dan kita gali nilai-nilai luhur dari Al-Quran. Mau bicara apa kita? Bicara sosial, Al-Quran telah mengajarkan. Bicara keamanan, Rasulullah juga panglima perang yang dilandasi oleh Al-Quran. Bicara ekonomi, bicara politik, bicara sosial kemanusiaan, semua ada dalam Al-Quran. Maka tidak heran kehidupan yang dilandasi oleh Al-Quran pernah menguasai peradaban kehidupan di dunia ini selama 7 abad lamanya. Periode yang tidak pernah dicapai oleh peradaban hidup manusia yang berlandaskan kepada Al-Quran. Seperti halnya kapitalisme, liberalisme, komunisme, sosialisme, dan nasionalisme, semua tidak pernah mencapai periode peradaban selama 7 abad lamanya. Makanya terlalu sombong
bagi manusia yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak relevan dengan kehidupan saat ini. Justru dengan meninggalkan Al-Quran, manusia kehidupannya hancur, baik moralitas apalagi tatanan kehidupannya. Karena dengan meninggalkan Al-Quran, manusia kembali menjadi jahiliyah. Walaupun di abad modern manusia menjadi bodoh, serakah, tamak, biadab, tidak bermoral, dan menyampaikan nilai-nilai kemuliaan. Hal itu semua akan menjauhkan manusia dari kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.